Mau lagi dengan Firman Melayu. Hari ini kita akan acara apel Sumpah Pemuda. Yap. Inilah kita menyaksikan apel Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh POM Persatuan Orang Melayu. Silakan yang ingin masih mengikuti apel Sumpah Pemuda, kami undang. Ini mana nih? SPM, mantap. Apel memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan apel. Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sambutan pembina apel barisan diistirahatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat dan kebahagiaannya bagi kita semua sehingga dapat menghadiri apel peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 di halaman Taman Sepeda ini. Yang saya hormati jajaran pengurus POM Provinsi Kalimantan Barat, Bang Agus Setiadi kayaknya masih dalam perjalanan ya. Kemudian jajaran pengurus POM Kota Pontianak maupun Kuburaya yang hadir pada pagi hari ini, sore hari ini. Kemudian dari organisasi kemasyarakatan Pak Aldi Pangestulim dan kawan-kawan yang hadir, dan seluruh peserta apel Hari Sumpah Pemuda yang saya cintai dan saya banggakan. Salam hangat dari Bapak Wali Kota Pontianak yang sedianya memang ingin mengikuti apel pada sore hari ini. Namun pada saat yang bersamaan beliau masih ada agenda tugas luar. Jadi baru tadi pagi berangkat ke Jakarta, ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dilanjutkan dengan rencana penerimaan Anugerah Desa Wisata Indonesia di jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, kami diwakilkan untuk menghadiri apel Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini. Yang tadi pagi juga di jajaran pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan kegiatan apel di halaman parkir kantor Wali Kota Pontianak. Untuk itu, atas nama pemerintah, atas nama pribadi, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran POM, baik provinsi maupun kota, kabupaten, yang sudah menginisiasi salah satu agenda memperingati Hari Sumpah Pemuda dan dikaitkan dengan Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-251 dengan melaksanakan apel dan kegiatan Festival Bumi Khatulistiwa. Oleh karena itu, tentu bagaimana ke depannya Hari Sumpah Pemuda yang kita akan peringati setiap tahunnya, meskipun 2 tahun terakhir karena kita ada COVID-19, bagaimana mempacking acara ini, Hari Peringatan Sumpah Pemuda ini dengan melibatkan beberapa komponen organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda, sehingga kegiatan ini dapat disebarluaskan, jadikan media informasi bagaimana membangkitkan kreativitas pemuda, bagaimana menggaungkan Sumpah Pemuda yang notabene di 1928 itu sudah dicanangkan. Berdasarkan Undang-Undang 40 2019, tentu kalau dihitung-hitung ini kita sudah tidak dalam takaran pemuda. Karena umur kalau berdasarkan undang-undang itu adalah 15 sampai 30. Tapi dengan tidak merujuk kepada hal tersebut, kita merujuk kepada Undang-Undang Menteri Kesehatan. Kalau umur pemuda itu 15 sampai 65. Nah, seperti itulah. Oleh karena itu, tentu sebagai pemuda dengan jiwa yang idealismenya luar biasa, dengan jiwa berkaitan dengan persoalan perkembangan teknologi dan media, tentu bagaimana para pemuda khususnya di jajaran POM untuk bersatu padu, berkoordinasi, berintegrasi, bersinkronisasi dengan elemen manapun untuk membangun Kalimantan Barat ini pada umumnya dan membangun Kota Pontianak. Seperti yang dapat kami sampaikan bahwa Pontianak ini kan tidak terlalu besar, dengan hanya 113,8 km persegi, dengan penduduk yang hanya 678, dengan tidak ada sumber daya alam. Yang ada sebagai kota dengan sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, tentu untuk membangun Pontianak ini dengan luas yang tidak besar, dengan sumber daya yang tidak ada, hanya ada dari sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, perlu kerja keras dari kita semua. Tidak bisa hanya pemerintah Kota Pontianak saja. Oleh karena itu, dimensi Hari Sumpah Pemuda ini, bagaimana kita menggelorakan kebangkitan pemuda untuk bersatu padu membangun. Harus diingat bahwa Pontianak ini adalah kota yang heterogenitas.
Dengan heterogenitas inilah bagaimana kita berkolaborasi membangun seluruh sektor kehidupan masyarakat di Kota Pontianak. Silakan mau dimensi yang di mana? Mau dimensi pendidikan oke, kesehatan oke, perekonomian oke, pariwisata oke, bidang olahraganya oke, silakan saja. Pemerintah insya Allah dengan kemampuan keuangan yang ada tentu ada dimensi fasilitasi. Oleh karena itu ke depan mari kita sama-sama dicarikan waktu yang pas, momen yang pas, sehingga beberapa agenda-agenda yang mungkin sudah menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sudah menjadi klausel di dalam bagaimana mengembangkan khususnya POM di Kalimantan Barat dan POM di Kota Pontianak untuk sama-sama bersinergi membangun Kota Pontianak. Harus diingat Pontianak ini karena keterbatasan sumber daya alamnya yang memang mungkin tidak ada sama sekali, bagaimana kita menghidupkan perekonomian, bagaimana kita membangun, menjaga dan mengisi Kota Pontianak ini. Tantangan ke depan semakin berat. Oleh karena itu tentu jajaran POM atau OKP yang lain atau ormas yang lain yang hadir pada sore ini, bagaimana sinergitas berkaitan dengan program, berkaitan dengan pengawasan, berkaitan dengan sosialitinya, berkaitan dengan unsur-unsur pembinaan pariwisata, pemuda dan olahraganya, bagaimana membawa Pontianak terdepan. Ini yang paling penting. Bagaimana membawa Pontianak itu terdepan? Itu tugas siapa? Apakah tugas wali kota dengan perangkat daerahnya atau tugas kita bersama? Kalau ini menjadi tugas kita bersama, mari kita wujudkan itu. Kehadiran POM sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang notabene sudah beberapa tahun ini tentu telah mengisi relung dalam dinamika kemasyarakatan kita. Bagaimana dimensi POM hadir untuk memberikan pengetahuan, memberikan follow up kepada masyarakat dengan teknis, dengan cara, dengan metode dan dengan strategi yang diciptakan yang menjadi agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh jajaran kepengurusan baik itu POM provinsi, POM provinsi maupun POM kota. Ke depan tantangan semakin berat, daya ungkit perlu kita kuatkan, kemudian tentu POM perlu orang-orang yang di dalamnya mampu bekerja sama, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesionalisme. Oleh karena itu bagaimana POM-POM yang kemungkinan perlu di hampir semua Kalimantan Barat ini sudah ada ya POM-nya ya. Nah, kalau masih yang belum silakan untuk segera dibentuk sehingga nantinya dapat berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten masing-masing yang ada Tanjung Barat. Marwah Persatuan Orang Melayu dengan mengangkat beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan Festival Bumi Khatulistiwa ini adalah memberikan ruang kepada masyarakat. Jadi dimensinya adalah tentu ada yang menjadi tusinya berkaitan dengan internal POM tersendiri. Yang kedua adalah bagaimana POM dikenal lewat kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan eksternal ini. Mari kita sama-sama ke depannya membangun bersinergi baik itu terhadap pemerintah kota, kemudian juga jajaran organisasi kemasyarakatan yang lainnya dan pemuda yang lainnya. Kami berharap POM menjadi pioner untuk organisasi, baik itu tertib organisasi, tertib program, dan tentu menjadi harapan dan masyarakat di Kota Pontianak. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah menginisiasi kegiatan apel Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini. Mudah-mudahan POM semakin jaya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afin, ma'afin majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najina minan nar wa qina hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal afiyah wa sihhati wa salamati, abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal bala'il akhirah. Wa sallallahu bi haqqil Qur'an wa bi nabil karim. Salatuna salat akhirah. Wa sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل في الصلاة وذريتنا ربنا تقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan Apel. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Barisan dibubarkan.